Ada dua tipe wanita. Ada wanita yang dengannya seorang pria bersenang-senang, tertawa, merasa terhubung, dan chemistry-nya instan. Itu adalah kencan yang sempurna. Dia mempesona, cerdas, lucu, benar-benar idaman. Dan pria itu menikmati setiap menit bersamanya. Lalu ada wanita tipe kedua. Wanita yang tidak bisa berhenti dia pikirkan saat wanita itu tidak ada. Bukan karena dia kurang asik, justru sebaliknya. Tapi saat dia pergi, sesuatu terjadi di pikiran si pria. Wanita itu menjadi gema. Sebuah pertanyaan terbuka. Sebuah melodi yang terus berputar di kepalanya saat dia menyetir, bekerja, atau hendak tidur. Dia bukan sekedar kenangan indah. Dia adalah ketidakhadiran yang terasa nyata. Wanita pertama mendapat pesan sehari atau 2 hari kemudian. "Hei, kemarin itu menyenangkan." Wanita kedua membuat pria itu mengecek ponselnya setiap 5 menit dan bertanya-tanya mengapa dia belum mengirim pesan. Pria itu membaca ulang obrolan mereka dan mencoba memahaminya. "Hari ini saya tidak akan menunjukkan cara menjadi teman kencan yang sempurna. Saya akan menunjukkan cara menjadi wanita kedua. Bagaimana jika saya katakan bahwa perasaan saya sudah memberikan segalanya, tapi dia tetap menjauh? Bukanlah sebuah kegagalan, melainkan hasil dari naskah yang salah. Naskah yang telah dijual kepada kita para wanita selama beberapa generasi, tetapi tidak lagi berlaku di dunia saat ini. Bagaimana jika menjadi terlalu baik, terlalu tersedia, terlalu transparan, justru menjadi alasan mengapa ketertarikannya memudar? Pikirkanlah, mengapa kita terpesona oleh cerita dengan sedikit misteri? Mengapa karakter dengan kedalaman dan kontradiksi tetap melekat di ingatan kita paling lama? Karena otak kita, dan terutama otak pria dalam hal pengejaran, tidak diprogram untuk menghargai apa yang sudah mereka miliki dengan aman. Mereka dirancang untuk mengejar apa yang tampak berharga. Dan dalam dunia ketertarikan, nilai ini diukur dalam satu mata uang yang sangat spesifik, yaitu ketidakpastian. Apa yang akan kamu pelajari bukanlah sekadar trik untuk terlihat sulit didapatkan. Itu mainan anak-anak. Apa yang akan kamu pelajari sekarang jauh lebih dalam. Ini adalah teknik psikologis yang saya sebut efek Fata Morgana. Fata Morgana adalah ilusi, sesuatu yang tampak nyata, berwujud, sesuatu yang kamu lihat di kejauhan, seperti oase di gurun. Saat kamu hadir, kamu adalah oase itu, hidup, menyegarkan, nyata. Tapi saat kamu pergi, kamu harus menjadi Fata Morgana, sebuah gambaran di pikirannya yang menariknya masuk, menyita pikirannya, dan tidak mau pergi. Bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena dia sangat ingin tahu apakah kamu benar-benar nyata. Apakah kamu siap berhenti menjadi wanita yang nyaman dan mudah ditebak? Apakah kamu siap menjadi pertanyaan yang tidak bisa dia keluarkan dari kepalanya? Jika ya, tetaplah bersamaku. Apa yang akan saya ungkapkan akan mengubah permainan. Aturan pertama adalah ini. Agar seseorang merindukanmu, kamu harus terlebih dahulu memberi mereka kesempatan untuk merasakan ketidakhadiranmu. Skenarionya sudah tidak asing lagi. Kalian punya koneksi yang kuat. Percakapan mengalir berjam-jam. Kalian tertawa, saling menatap mata, merasakan ketegangan spesial itu. Kalian berpisah dengan perasaan ini punya potensi. Kamu menjadi dirimu sendiri, terbuka, jujur, lucu, rentan, dan kemudian hening. Atau lebih buruk lagi, respon yang hangat-hangat kuku. Pesan butuh waktu lama untuk dibalas. Balasan menjadi singkat. Ketertarikan lolos dari jari-jarimu, dan kamu tidak tahu mengapa. Lalu tekanan mental dimulai. Kamu bertanya pada diri sendiri, apa salahku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang buruk? Apakah aku kurang menarik?
Kamu menganalisis setiap detail, setiap gerakan, setiap detik, sampai kamu lelah. Dan yang terburuk, harga dirimu menderita. Tapi jawabannya tidak akan ditemukan di bawah mikroskop yang kamu gunakan untuk memeriksa perilakumu. Jawabannya terletak pada teleskop, pada gambaran yang lebih besar. Masalahnya bukan karena kamu melakukan kesalahan. Masalahnya mungkin karena kamu melakukan semuanya dengan terlalu benar. Menurut naskah usang, kamu terlalu jelas, terlalu tersedia, terlalu hadir, dan tanpa sadar menghilangkan komponen paling penting dari ketertarikan, yaitu misteri, rasa pengejaran. Bayangkan, kamu adalah sebuah film. Jika kamu mengungkapkan seluruh plot, akhir cerita, dan semua kejutan di 10 menit pertama, mengapa orang harus tinggal sampai akhir? Mungkin trailernya bagus, tapi semuanya terasa sudah pernah dilihat. Begitulah cara kerja ketertarikan. Jika kamu menyajikan semuanya di atas piring perak pada kencan pertama, itu seperti menayangkan kredit film segera. Video ini adalah panduanmu untuk menulis ulang naskah itu. Saya berjanji, jika kamu menyimak sampai akhir, kamu tidak hanya akan mengerti mengapa pria sering menjauh ketika hubungan menjadi intens. Kamu juga akan belajar bagaimana menggunakan jarak itu untuk keuntunganmu. Kamu akan belajar bagaimana meninggalkan celah yang disengaja yang tidak diisi dengan melupakan, tetapi dengan pikirannya tentangmu. Kamu akan belajar bagaimana bermain dengan kehadiranmu, dan terlebih lagi dengan ketidakhadiranmu. Karena ketidakhadiran itulah yang akan menjadi alat terbesarmu. Kita akan mengungkap kontradiksi terbesar dalam kencan modern. Di dunia yang serba tersedia, kekuatan sejati terletak pada penarikan diri yang disengaja. Saya akan menunjukkan mengapa buku yang terbuka seringkali hanya dibaca sekilas, dan bagaimana menjadi wanita yang ceritanya ingin terus dibaca oleh pria. Efek fatamorgana bukanlah ilusi optik. Ini adalah pendefinisian ulang nilai dirimu. Dan semuanya dimulai dengan satu kebenaran sederhana tentang sikap pria yang selalu terlihat jelas, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Untuk memahami efek fatamorgana, kita perlu melihat ke dalam otak pria. Dan itu bukan tempat yang mudah. Tapi tempat itu didorong oleh program evolusi kuno yang sering kita abaikan. Selama ratusan ribu tahun, otak pria tidak dibangun untuk menangani hubungan di era Instagram. Otak itu dibangun untuk memecahkan masalah, untuk berburu, untuk mengatasi rintangan. Singkatnya, untuk mengejar tujuan dan mendapatkan hadiah. Itulah sistem dasarnya, mode penaklukan. Ketika seorang pria tertarik pada seorang wanita, program ini aktif. Wanita itu bukan hanya seseorang, dia menjadi sebuah tujuan. Perhatiannya, kedekatannya, ketertarikannya, itulah hadiahnya. Setiap interaksi adalah fase baru, level baru untuk dicapai. Senyum pertama, percakapan pertama, kencan pertama. Setiap langkah adalah keberhasilan kecil yang memicu suntikan dopamin di otaknya, hormon kebahagiaan dan motivasi. Itu adalah zat kimia yang sama yang dilepaskan ketika dia memenangkan game video, mencapai kesepakatan bisnis, atau memecahkan masalah yang rumit. Dopamin memberitahunya, teruskan, apa yang kamu lakukan berhasil. Hadiah di akhirnya sepadan. Dan disinilah dua dunia bertabrakan, energi maskulin dan feminin. Sementara sistem internalnya mencari tantangan dan hadiah, sistemmu seringkali mendambakan koneksi dan keamanan. Kamu ingin tahu hubungannya nyata, bahwa ada tanah yang stabil bagimu untuk terbuka. Dia ingin tahu ada gunung untuk didaki, dan bahwa puncaknya hanya berharga
karena pendakiannya sulit. Jadi apa yang terjadi ketika dengan niat terbaik kamu memberinya segalanya di awal? Ketika pada kencan kedua kamu membagikan ketakutan terdalammu, kamu tersedia sepanjang waktu. Kamu mengisi setiap keheningan dengan pertanyaan atau pengakuan. Kamu terus-menerus menegaskan betapa kamu menyukainya. Kemudian tanpa sadar, kamu menyerahkan peta harta karun, kunci utama, dan kode berangkas sekaligus. Kamu menghilangkan permainannya. Kamu menghapus proses penemuan yang memicu ketertarikannya. Gunung yang seharusnya dia daki menjadi bukit kecil dengan lift pemandangan. Dan bahkan jika pemandangannya indah, dia tidak merasa dia mendapatkannya dengan usaha. Rasa pencapaian itu hilang, dan tanpa itu, siklus dopamin terputus. Motivasi memudar. Bukannya dia tidak menyukaimu, dia mungkin berpikir kamu luar biasa. Tapi otaknya, insting tertuanya, mengiriminya sinyal. Misi selesai, target tercapai. Tidak ada lagi level untuk dibuka. Dan secara otomatis, fokusnya beralih ke tantangan berikutnya. Ini adalah momen ketika kamu merasa dia menjadi lebih dingin. Ini bukan masalah pribadi. Ini neurologis. Rasa ingin tahunya telah terpuaskan sebelum minat mendalam yang nyata sempat berkembang. Kesalahan terbesar yang bisa kamu buat sekarang adalah berpikir bahwa kamu perlu memberinya lebih banyak lagi. Lebih banyak kasih sayang, lebih banyak perhatian, lebih banyak kehadiran. Tapi kebenarannya adalah sebaliknya. Kamu perlu memberinya lebih sedikit, cukup sedikit, agar otaknya terus melepaskan dopamin, sehingga dia merasa masih ada sesuatu untuk ditemukan, level lain yang bisa dia capai. Kamu harus belajar menunda permainan tepat saat sedang seru-serunya, sehingga dia bersemangat untuk melanjutkannya besok. Karena jika dia menang pada malam pertama, tidak ada alasan untuk pertandingan ulang. Kita sudah menetapkan bahwa otak pria terhubung untuk tantangan. Tapi ini lebih kompleks dan lebih menarik, karena bukan hanya tentang tantangan iya atau tidak. Ini tentang prinsip yang mempengaruhi seluruh masyarakat kita. Prinsip kelangkaan. Pikirkanlah, mengapa berlian yang pada dasarnya hanya karbon di bawah tekanan bernilai ribuan euro? Mengapa orang mengantri untuk sepatu Keds edisi terbatas atau membayar mahal untuk barang yang hanya ada satu-satunya? Bukan karena nilai praktis, tapi karena kelangkaan. Nilai mereka terletak bukan pada keberadaan mereka, tapi pada sulitnya mereka didapatkan. Sekarang, terapkan logika itu pada hal paling berharga yang kamu miliki. Tidak, saya tidak bermaksud tas atau sepatumu. Saya bermaksud waktumu, perhatianmu, energi emosionalmu, dan ruang mentalmu. Ini adalah berlianmu, edisi terbatasmu, mahakaryamu. Dan seperti barang berharga lainnya, jika terlalu mudah didapat, nilainya hilang. Bayangkan sebuah cerita, mari kita sebut karakternya Laura dan Mark. Mereka memiliki kencan pertama yang luar biasa, kemistrinya sempurna, mereka tertawa, berbicara, menggoda, semuanya cocok. Laura pulang dengan perasaan berbunga-bunga dan segera menulis. Baru saja sampai rumah. Tadi benar-benar indah. Kamu pria yang sangat menarik. Kita harus melakukan ini lagi. Mark membaca pesan itu dan tersenyum. Bagus, pikirnya. Keesokan paginya, Laura menulis lagi segera. Selamat pagi, bagaimana tidurmu? Semoga harimu menyenangkan. Mark dalam perjalanan ke pertemuan membacanya dan berpikir, itu manis. Tapi dia tidak punya waktu untuk membalas. Kemudian di hari itu, Laura mengirim meme yang mengingatkannya pada percakapan mereka. Sore harinya, dia bertanya, bagaimana harinya? Menjelang malam,
dia sudah menulis monolog ketersediaan. Tidak diragukan lagi, dia tertarik dan hadir sepenuhnya. Sekilas ke dalam pikiran Mark, apakah dia menganggap Laura menyebalkan? Mungkin tidak. Apakah dia pikir Laura orang jahat? Tentu saja tidak. Tapi secara tidak sadar, dia merasa tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Tidak ada ruang untuk bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menyukaiku? Tidak ada ruang untuk inisiatifnya sendiri. Laura, dengan niat terbaik, menyajikannya makan malam, hidangan penutup, dan kopi sebelum dia bahkan merasa lapar. Dia mengisi ruang mental yang seharusnya memungkinkan kerinduan untuk tumbuh, yang akan membuatnya merindukan Laura. Dan inilah kejutan pahitnya. Mark mulai menjauh, bukan karena dia tidak menyukai Laura, tapi karena dia merasa terbebani oleh kasih sayang yang tidak perlu dia usahakan. Dan Laura merasakan jarak ini, panik, dan membuat kesalahan paling umum. Dia melipat gandakan usahanya. Mungkin aku kurang jelas, pikirnya, dan mengirim pesan yang lebih panjang dan lebih emosional. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku merasa kamu menjauh. Dan dengan itu, benar-benar tanpa sadar, dia mematikan ketertarikan itu. Dia berhenti menjadi misteri yang mempesona dan menjadi masalah, atau lebih buruk lagi, tekanan. Sebagian besar hubungan potensial tidak gagal karena kurangnya minat. Mereka tenggelam dalam komunikasi yang prematur. Mereka karam karena kita mengacaukan ketersediaan dengan ketertarikan. Kita pikir kita menunjukkan betapa kita menyukai seseorang dengan terus-menerus hadir di dunia digital mereka. Dan dengan melakukan itu, kita menjadi kebisingan latar belakang, alih-alih melodi yang tidak mau pergi dari kepala mereka. Lalu, kesalahpahaman modern menambah kekacauan ini. Gagasan bahwa jika seseorang benar-benar menyukaimu, semua ini tidak masalah. Itu adalah kebohongan terbesar dalam kencan modern. Mungkin itu tidak masalah setelah 20 tahun menikah. Tapi dalam fase awal, ketertarikan yang rapuh, fase di mana api sedang dinyalakan, setiap detail penting. Itulah perbedaan antara api unggun yang memberikan kehangatan dan batang korek api yang mati karena hembusan angin pertama. Dan sekarang, kita mencapai titik balik, jalan buntu. Kamu adalah wanita yang baik. Kamu jujur, terbuka. Kamu menunjukkan minat, memberikan hatimu, dan itu tidak berhasil. Atau itu berhasil sebentar dan kemudian memudar menjadi kabut ketidakpedulian. Apakah kamu lelah menganalisis? Lelah terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apa yang salah? Pada titik ini, ada dua godaan, menyerah dan percaya semua pria sama, atau membangun tembok sinisme dan berubah menjadi pemain yang dingin dan penuh perhitungan. Tapi berhenti, tarik napas dalam-dalam. Karena saat ini, di saat frustrasimu yang paling besar, segalanya bisa berubah. Tepat di sini, saya akan mengungkapkan kepingan teka-teki yang hilang. Kebenaran yang jika kamu benar-benar meresapinya, mengubah segalanya. Inti sebenarnya dari efek Fata Morgana. Dan kebenaran itu sederhana, tapi sangat jujur. Bersiaplah, karena ini mungkin mengguncang semua yang kamu yakini tentang ketertarikan. Rahasianya bukan pada membuat dirimu langka, bukan pada berpura-pura sibuk, bukan pada sengaja mengabaikannya. Itu semua permainan, topeng. Perubahan nyata dimulai di pikiranmu, dalam cara berpikirmu. Itu adalah saat kamu berhenti bertanya, apakah aku cukup baik untuknya? Dan mulai bertanya dengan keyakinan penuh, apakah dia cukup baik untuk waktuku? Baca itu lagi, rasakan bobot pertanyaan itu, dan rasakan pergeseran kekuatannya.
Kamu tidak lagi mati-matian mencari validasi. Sekarang nilaimu memancar dari dalam. Sekarang dialah yang harus membuktikan bahwa dia layak mendapatkan akses kepadamu. Dan di sini sesuatu yang penting terjadi. Kebenaran brutalnya adalah seorang pria tidak jatuh cinta pada wanita yang selalu tersedia. Dia jatuh cinta pada wanita yang ketersediaannya terasa seperti hadiah. Dia tidak tertarik pada wanita yang memberikan waktunya secara cuma-cuma. Dia tertarik pada wanita yang waktunya begitu penuh dengan tujuan, hasrat, teman, dan pertumbuhan pribadinya sendiri, sehingga menghabiskan 1 jam bersamanya terasa seperti hak istimewa yang harus dia usahakan. Perhatianmu tidak boleh menjadi layanan publik yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki nomormu. Perhatianmu adalah dividen, hadiah untuk investasi. Dan investasinya, usahanya, keandalannya, minat tulusnya, kemampuannya untuk menginspirasimu dan memperkaya hidupmu, yang sudah penuh dan menyenangkan bahkan tanpanya. Begitu kamu mulai hidup dengan pola pikir ini, segalanya berubah. Kamu tidak lagi merasakan tekanan untuk mengisi setiap keheningan, karena kamu menghargai kedamaianmu. Kamu tidak lagi takut tidak membalas segera, karena kamu sibuk menjalani hidupmu. Kamu tidak menceritakan seluruh kisah hidupmu pada kencan pertama, karena kamu tahu bahwa koneksi nyata adalah tarian yang lambat dan indah, bukan wawancara kerja. Inilah kalimat yang merangkum semuanya. Seorang pria, atau sebenarnya siapapun, tidak hanya menghargai waktu yang dia habiskan bersamamu. Dia menghargai hak istimewa telah menerima waktu itu. Dia ingin merasa dipilih, bahwa dia lulus ujian, bahwa dia mendapatkan akses ke sesuatu yang tidak tersedia untuk sembarang orang. Jika kehadiranmu adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma, tanpa alasan atau pita, itu kehilangan nilainya. Tetapi jika kehadiranmu adalah hadiah di akhir perjalanan, maka itu menjadi misinya yang terbesar, keinginan terdalamnya. Dan saya tahu apa yang kamu pikirkan. Saya mengerti. Ini mengubah segalanya. Tapi bagaimana kamu melakukan ini dalam praktik? Bagaimana kamu menjadi harta karun ini tanpa terlihat dingin, sombong, atau jauh? Bagaimana kamu menunjukkan nilaimu tanpa meneriakannya? Jawabannya lebih sederhana dan lebih elegan dari yang kamu kira. Dan sekarang, mari kita bahas langkah demi langkah. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kamu mengubah pola pikir baru ini menjadi kenyataan? Bagaimana kamu menjadi harta karun yang diinginkan itu, fata morgana magnetis itu, tanpa jatuh ke dalam perangkap terlihat sombong, dingin, atau tidak autentik? Jawabannya bukan mengenakan topeng, melainkan melepaskan lapisan ketakutan dan kebutuhan yang diletakkan padamu. Kita tidak membangun identitas palsu. Kita mengungkapkan dirimu yang terkuat dan paling sejati dengan 3 pilar utama. Lupakan aturan. Ini adalah gaya hidup. Pilar pertama adalah seni dosis. Bayangkan, perhatian dan energimu seperti parfum yang berharga, jenis yang datang dalam botol kaca kecil. Kamu tidak mandi di dalamnya. Kamu mengoleskan setetes pada titik nadi. Halus, memikat, misterius. Begitulah seharusnya kamu memperlakukan interaksi awalmu juga. Ini muncul dalam 2 kebiasaan konkret. Pertama, jadilah orang yang mengakhiri percakapan. Dalam psikologi, ini disebut efek Zeigarnik. Orang mengingat hal-hal yang terganggu lebih baik daripada yang selesai. Terapkan itu pada percakapan dan kencanmu. Jadilah orang yang mengakhiri pertukaran, selalu pada momen terbaik. Ketika kesenangan memuncak, ketika percakapan paling seru, tersenyumlah dan katakan, "Aku ingin terus, tapi aku punya hari besar besok. Aku butuh tidur. Bicara lagi nanti." Apakah kamu merasakan perbedaannya? Ini bukan penolakan.
Ini adalah pernyataan. Hidupku, tujuanku, dan kesejahteraanku adalah prioritas. Kamu meninggalkannya dengan kerinduan. Kamu memberinya tugas untuk mencari lebih banyak darimu. Kedua, beri ruang untuk kerinduan. Itu berarti kamu perlu melepaskan dorongan untuk selalu membalas segera. Ini bukan tentang aturan 3 jam yang konyol. Ini tentang benar-benar sibuk dengan hidupmu sendiri. Ketika kamu mendapat pesan, jangan melompat ke ponselmu seperti itu adalah gelas air terakhir di gurun. Selesaikan apa yang sedang kamu lakukan. Nikmati momenmu, lalu balas dengan tenang. Kadang-kadang dalam 5 menit, kadang-kadang dalam 2 jam, polamu tidak akan bisa diprediksi karena hidupmu juga tidak. Ruang itu, kekosongan itu, adalah kanvas di mana dia akan memproyeksikan pikirannya tentangmu. Pilar kedua, dan yang paling penting, adalah membangun kehidupan yang memuaskan. Ini adalah mesin dari efek fata morgana. Karena ini bukan tentang berpura-pura memiliki kehidupan yang menyenangkan, ini tentang benar-benar menjalaninya. Energi seorang wanita yang jatuh cinta dengan keberadaannya sendiri adalah magnet terkuat dari semuanya. Ini tugasmu. Ambil secari kertas dan buat daftar semua hal yang selalu ingin kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Kelas tembikar, daftar minggu ini. Perjalanan dengan teman-teman perempuanmu yang sudah lama kamu tunda. Tentukan tanggalnya. Proyek pribadi yang tersimpan di laci, curahkan 1 jam untuk itu setiap hari. Telepon keluargamu, membaca, pergi ke gym. Bukan untuk terlihat bagus bagi seorang pria, tapi untuk merasakan kekuatan tubuhmu hanya untukmu. Jadilah karakter utama dalam filmmu sendiri. Ketika kamu melakukan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu berhenti melihat pria sebagai pusat semestamu dan mulai melihatnya sebagai teman yang mungkin. Kamu tidak lagi menunggu panggilannya karena kamu terlalu sibuk menikmati hidupmu sendiri. Dan energi itu, kemandirian itu tak tertahankan. Dia akan merasa bahwa duniamu sudah bersinar dan lengkap. Dan instingnya akan terpicu. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi agar layak menjadi bagian darinya. Pilar ketiga adalah bahasa nilai. Ini tentang bagaimana kamu mengomunikasikan semua ini. Ketika kamu berbicara tentang hidupmu, bicaralah dari hasrat, bukan dari kekurangan. Biarkan dia melihat binar di matamu ketika kamu berbicara tentang pekerjaanmu, hobimu, atau teman-temanmu. Dan ubah nadamu. Alih-alih meminta validasi, bicaralah dengan keyakinan batin. Jangan bilang, kapan aku akan melihatmu lagi? Katakan, aku menikmati percakapan kita. Kamu memberiku sesuatu untuk dipikirkan. Yang pertama meminta, yang kedua menawarkan nilai. Kamu memberinya pula, tapi dari tempat kekuatan batin. Ketika kamu hidup dengan 3 pilar ini, efek fata morgana berhenti menjadi teknik dan menjadi hasil alami dari kekayaan batinmu. Kamu bukan lagi wanita yang duduk di dekat telepon, tapi wanita yang pertemuan berikutnya hanya bisa dia harapkan. Kita sudah menempuh jalan panjang bersama, dari frustrasi telepon yang sunyi ke inti psikologi ketertarikan. Kita telah membongkar mitos, mendefinisikan ulang strategi, dan membangun perspektif baru tentang dirimu. Tetapi jika kamu melihat efek fata morgana hanya sebagai metode untuk menjaganya, kamu akan kehilangan 90% dari kekuatan nyata yang baru saja kamu temukan. Di suatu tempat di sepanjang jalan, saya harap kamu menyadari efek fata morgana tidak pernah benar-benar tentang dia. Itu selalu tentang kamu. Tentang keputusan untuk mengutamakan dirimu sendiri, tentang pengingat bahwa hidupmu, hasratmu, dan waktumu berharga, bahkan ketika tidak ada pria yang melihat. Itu tentang terhubung kembali dengan dirimu sendiri, tentang begitu berdamai dengan siapa dirimu, sehingga kamu
jatuh cinta pada hidupmu sendiri. Ironi dari ketertarikan adalah ini. Semakin kamu mencari validasi, semakin validasi itu menjauh. Semakin kamu mengejar perhatian, semakin kamu menjadi tidak terlihat. Dan tepat pada saat kamu berhenti mencari dan berkomitmen pada jalanmu sendiri, kamu tiba-tiba merasakan kehadiran di belakangmu, mencoba mengejar. Pikirkan kembali hidupmu ke momen-momen ketika kamu merasa paling hidup, terpenuhi, dan terhubung dengan dirimu sendiri. Mungkin itu saat kamu pindah ke kota baru, saat kamu membenamkan diri dalam proyek yang kamu cintai, atau saat kamu dikelilingi oleh teman-teman yang memelihara jiwamu. Kamu begitu sibuk merawat kebunmu, sehingga kamu bahkan tidak menyadari ketika kupu-kupu datang. Dan jujur saja, bukankah di momen-momen itu ketika kamu tidak mencarinya, perhatian datang dengan sendirinya? Itulah buktinya. Bukti paling jelas bahwa keadaan paling magnetis yang bisa dimiliki seorang wanita adalah keadaan mekar dari dalam dirinya. Ketertarikan sejati bukanlah tindakan yang diarahkan pada orang lain. Itu adalah energi yang kamu pancarkan, hasil alami dari kehidupan yang penuh dengan hasrat. Itulah mengapa tujuan sebenarnya bukan untuk membuatnya terus-menerus memikirkanmu. Itu hanya efek samping. Tujuan sebenarnya adalah untuk jatuh cinta begitu dalam pada hidupmu sendiri, sehingga pemikiran untuk menyerahkan kedamaianmu, waktumu, atau standarmu untuk seseorang yang belum mendapatkannya menjadi tidak terpikirkan. Minatnya disambut baik, tetapi tidak perlu. Bonus untuk kebahagiaanmu, bukan sumbernya. Berhentilah mengejar kupu-kupu. Rawat kebunmu. Beri makan hasratmu. Pelihara persahabatanmu. Sirami impianmu. Bangun kebun yang begitu penuh kehidupan, warna, dan keindahan, sehingga kupu-kupu tidak punya pilihan selain datang. Beberapa akan datang dan pergi, tetapi yang tepat, yang mengakui nilai kebunmu, akan tinggal. Pada akhirnya, satu-satunya pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada diri sendiri, bukanlah bagaimana aku bisa membuatnya menginginkanku, tapi apakah aku menjalani kehidupan yang akan aku rindukan jika aku harus melepaskannya untuk seseorang? Karena jawaban untuk itu memegang segalanya. Beginilah jalan kita berakhir. Kita telah melintasi gurun dan menyadari bahwa fata morgana yang paling penting bukanlah yang dia lihat di cakrawala, tetapi yang harus kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Hidup yang begitu nyata, begitu bersemangat, dan begitu sepenuhnya milikmu, sehingga dahaganya akan dirimu menjadi hanya catatan kaki dalam ceritamu. Kita sudah bicara tentang taktik, tentang psikologi, tentang tarian antara kedekatan dan jarak. Tetapi pada akhirnya, tanpa trik atau strategi, hanya kamu yang tersisa. Kamu berdiri di depan cermin pilihanmu, dan lain kali kamu merasakan dorongan untuk mengirim pesan kedua itu saat jarimu berada di atas tombol panggil, karena kamu mencari keamanan yang tidak bisa dia berikan. Saat kamu akan mengorbankan tidurmu, pekerjaanmu, atau kedamaianmu untuk menganalisis perilakunya, berhenti. Dan dalam keheningan itu, jangan tanya apa yang dia pikirkan. Tanyakan sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang akan dikatakan diriku di masa depan tentang ini? Versi diriku yang telah memenuhi impiannya. Wanita yang memimpin hidupnya sendiri, yang pergi tidur di malam hari dengan perasaan puas, bukan karena pesan yang dia terima, tetapi karena langkah-langkah yang dia ambil. Bagaimana jika musuh terbesarmu bukanlah diamnya dia, tetapi diammu sendiri? Diamnya intuisimu yang berbisik bahwa kamu pantas mendapatkan lebih dari sekedar remah-remah perhatian. Diamnya impianmu yang menjadi sunyi
setiap kali kamu menempatkan orang lain di depan dirimu sendiri. Mungkin kita selama ini melihat ke arah yang salah. Mungkin pertanyaannya tidak pernah, bagaimana aku bisa membuatnya tinggal? Mungkin pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana kita berhenti memberitahu diri sendiri bahwa kita membutuhkan obsesi seseorang untuk merasa utuh? Berhentilah mengikuti audisi untuk peran pendukung di filmnya. Mulailah memilih dirimu sendiri sebagai pemeran utama dalam filmmu sendiri. Jadilah selektif, jadilah cerdas. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena peran pendamping dalam hidupmu adalah peran paling penting yang pernah kamu tawarkan. Dan hanya seseorang yang luar biasa yang akan layak mendapatkannya. Jadi lain kali kamu menemukan dirimu menatap layar kosong, menunggu pesan untuk mengisi kekosongan yang bahkan tidak dia ciptakan. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang sebenarnya hilang di sini? Dia atau wanita yang menjadi dirimu ketika kamu lupa betapa sangat berharganya kamu? Karena kekuatan sejati terletak pada menjadi wanita itu. Wanita yang bahkan kamu sendiri tidak sanggup untuk kehilangannya.